karena gue kan belum punya anak ya. Iya. Sebenarnya gue dari tadi agak tersinggung sih dengan obrolan. Terus udah gitu nih Bib, kayak ngelihat anak-anak main tuh seru tau Bib. Ayo ngaji Habib kapan? Ntar saya bilangin sama Hibzi. Ayo, lu lebih hadir juga dong. Iya saya hadir kalau Habib datang. GJLS semua. Iya, kita bikin debat mau nggak? Jadi barusan kita gibahin Om Ded. Astagfirullah, mulainya masa langsung gibahin Om Ded? Iya kan Regen gibahin Om Ded. Iya, bukan. Tapi yang positif katanya ada pelajaran penting dari ini, makanya nggak masuknya gibah, ambil hikmahnya. Iya, awalnya dari timnya Habib. Yang ternyata dulu pernah bareng-bareng di Hitam Putih. Gitu. Terus jadi flashback lah, dulu pernah ada momen saya sama Om Ded itu kayak kaget, takut gitu. Jadi waktu itu lagi briefing di ruangannya dia. Di studio yang di ini, Heiho. Ada ruangan dia di atas, terus lagi briefing sama anak-anak. Terus tiba-tiba lagi diem nih, hening nih. Tiba-tiba tak tok gitu Bib. Jadi saya kaget kayak banting-banting meja gitu. Tok gitu. Emang kenapa dia? Nah, saya kan kaget kan, saya dari belakangnya kan. Wah, kenapa ini? Saya intip Bib. Nggak tahu dia lagi bedaknya habis atau gimana. Jadi digetok-getok. Nih, ini saya nggak ngarang ya. Dok gitu kan. Terus saya ngintip. Kenapa itu gitu kan? Saya ngintip. Jadi bedak lagi diinin, dok gitu. Terus gini. Bener ini. Makanya saya tuh awal tuh kaget. Terus ini tuh kalian tuh ngeliatnya gimana sih gitu. Saya masih maksudnya orang-orang yang ada di sini tuh ngeliatnya tuh gimana sih gitu. Apakah normal gitu? Maaf nih Om Ded, bukannya gimana. Orang yang di luar terlihat gagah ya? Iya gitu Bib. Maksudnya biasa kan pomade gitu. Ya memang sekarang ada powder gitu. Ya, cuman kaget tiba-tiba begini lagi dok. Saya kan wah kencang juga di sini ya backstage-nya ya. Gitu. Terus tiba-tiba ngintip begini, bedak lagi ini. Lu berarti udah lama banget gini ya? Berarti zaman Hitam Putih. Tapi zaman Hitam Putih udah akhir-akhir. Udah masuk Covid tuh kan akhirnya udah bungkus tuh. Iya, gitu. Itu soalnya kayak gue ya, sama Om Ded tuh, gue kenal Om Ded mungkin udah lebih dari 5 tahun lah ya. Itu ada fase-fasenya Bang. Fase-fase pertama nganggap, wih ini orang berwibawa banget. Iya, bener. Awalnya nyeremin. Awalnya ini orang nyeremin, yang zaman matanya dia diitem-itemin gitu ya. Iya, nyeremin sebelum kenal tuh. Pas kenal ternyata gak serem tapi berwibawa. Betul. Gitu. Sekarang lebih jauh lagi, kocak aja sih. Emang aslinya bapak-bapak aja sebenarnya, bapak-bapak pada umumnya. Bapak-bapak pada umumnya. Dia cuma nggak nyirem halaman pakai airboard aja. Iya, sebenarnya. Tapi kelakuan sama. Bener, sebenarnya itu awal-awal juga, buset, jujur kaget sih Bib, maksudnya. Kita kan lihat Om Ded dari zaman dulu, kita kecil dia udah sulap. Bener. Kita ngelihat dia pernah marah di TV, dia pernah apa di TV gitu kan, maksudnya. Saya kejar kamu. Iya gitu kan, ada orang gitu ketakutan gitu. Kan? Jadi ada momen-momen itu pas ketemu emang wah kaget gitu ngelihat beliau bedakan. Getok-getok bedak itu. Terus juga ya macam-macam lah gitu ngelihat beliau tuh ternyata orangnya ternyata enggak ya, ternyata orangnya baik, asik gitu. Iya. Itu berarti di Hitam Putih lo co-host? Sebenarnya ya co-host. Jadi dulu tuh kan emang ada bertiga, saya, Fani Gasani, sama Om Ded gitu. Nah jadi kadang saya tuh cuma jadi kayak virus-virus gitu. Terus tiba-tiba kayak waktu itu tuh pas lagi emang masuk Covid tuh saya kayak ngasih tips untuk menghindari Covid gitu. Oh. Dulu. Sama marah-marah? Sama ya marah-marah karena dulu digerecokin gitu konsepnya sama Om Ded. Jadi lagi ngejelasin, Om Ded ngerecokin. Lu marah tuh. Terus marah gitu. Sama di podcast juga gini ya, lu pertama kali dari Om Ded. Dari Om Ded kan? Iya. Pertama maksudnya akhirnya meledak terus diundang-undang sama TV itu sama Om Deddy. Iya. Gitu. Awalnya sebenarnya sama Panji ya? Pertama banget sama Panji. Nah terus Panji itu kan rame tuh videonya setahun. Yang lu ikut
ke mana? Ke Jerman. Jerman sama Belanda, Eropa. Belanda, Ya. Eropa. Nah, abis video itu pokoknya berapa bulan kemudian Om Ded ngundang. Terus saya waktu itu masih bingung, Bib, diundang. Jadi ada momen saya nolak, Bib. Karena lu takut ya. Karena takut ngapain ini? Karena kan dulu kan kita bisa klasifikasi tamunya Om Ded tuh ada beberapa tuh, ada pokoknya orang yang lagi viral banget Atau berbakat ya. atau orang punya bakat yang memang sangat bagus, misalnya stand up gitu. Saya mikir kalau stand up kayaknya nggak mungkin saya karena bakat saya kan stand up. Pasti yang diundang Ko Ernest, Bang Radit, Bang Panji gitu. Terus pejabat gitu kan duluan. Terus satu lagi ya Kisah-kisah inspiratif. kisah-kisah inspiratif. Yang sedih gitu. Iya, nah saya itu kan nggak ada di 4 klasifikasi itu gitu. Mikir apa Oh, lu ya? diundang sebagai bintang tamu awalnya? Bintang tamu di Close the Door. Terus pertama nolak, terus abis itu dikabarin lagi Mas Rigen diajakin lagi nih gitu. Tapi kenapa ya ini ya, maksudnya ada apa ya, kenapa saya diundang gitu. Gue nanya ke manajer kan, enggak, katanya dia nontonin ini Bang Panji, dia suka lucu katanya, mau nggak diajak main gitu. Ya udah akhirnya dateng. Itu lu berarti waktu itu jadi openernya World Tour-nya Panji? Betul. Oh, opener di Jerman sama Di Belanda? Jerman sama Belanda. Berarti lu dipanggil juga sama Barreskrim nih sekarang? Enggak, beda tur. Beda tur. Ya, tapi kan maksudnya terkait. Iya, tapi beda tur, bukan, dan nggak ada urusannya sama saya sebenarnya, Bib. Tapi misalnya lu Iya. dipanggil, Pak Rigen kita butuh ini nih, Kesaksian. kesaksian dari Pak Rigen. Soal Panji. Saya ngomong apa ya? Ya paling orangnya emang gitu tahu, Pak. justru malah ngejerumusin. Jangan diseriusin lah ya. Jangan Pak, orangnya emang gitu, bercandanya emang. Wah, untung Bapak ngeliat yang itu. Malah dijerumusin. Untungnya enggak. Iya. Untungnya enggak. Tapi kalau itu Gen marah-marah tuh sekarang masih ada Gen yang tim kreatif bilang marah-marah dong. Ada aja, pasti Ada aja. ada. Dan lu masih oke aja gitu. Ya oke aja, kadang ya kan saya udah mulai mengerti lah bagaimana tim kreatif tuh mempersiapkan konten tuh, begadang-begadangnya tuh. Pernah lihat lah, apalagi kalau lagi zamannya puasa tuh, ini jam 1, jam 2 tuh kan kita standby nih. Iya. Tapi ada tim yang bukan tim sahur, bukan tim buka, ya ada tim dari program Lain yang pagi, ditarik, ada ya. program siangnya gitu. Sampai begadang-begadang. Kayaknya kalau misalkan ini disuruh sama tim kreatif, ya kadang kalau misalnya emang kayaknya enggak deh, didiskusiin aja, Bib, gitu. Iya. Jadi sekarang tuh lebih seringnya ya udah kalau ngobrol, kalau misalkan masukan dari dia, oh ya udah boleh kita mainin aja gitu. Ya udah, mainin. Tapi kalau marah-marah mah masih aja, Bib. Masih. Cuman emang tidak seperti dulu. Iya. Kalau dulu kan memang apa-apa. Kemana-mana. Iya. Gua ketemu Rigen tuh lama banget kan. Itu Iya. salah satu konten awal-awal gua di Cahaya untuk Indonesia Iya, waktu itu betul. kan ya, Iya. yang di masjid. Iya. Itu aja setnya ketemunya marah-marah karena Iya. dia Di Sherlocknya tersesat. salah. Loh, mana nih? Gimana nih? Tapi Habib gitu-gitu Iya, lah. iya kan. Itu udah lama banget Udah lama tuh. banget tuh. Gitu-gitu. Berarti kalau sekarang yang stand up masih kan? Stand up baru mau balik lagi Agustus, ntar stand up lagi nih, Bib. Agustus. Heeh. Apa ini? Ada acara Sun Jakbar, terbit dari Barat. Jadi semua senior-seniornya kan komunitas Jakarta Barat. Jadi semua anak-anak komunitas yang udah kemana-mana nih dipanggil lagi buat stand up lagi. Ya udah mau nggak mau itu, Bib, harus stand up. Jadi akhirnya kayaknya akan stand up lagi. Tapi tuh. kayak kalau open mic lo masih Gen? Open mic udah nggak pernah, Bib, udah jarang Udah banget. Kayaknya udah berapa tahun ya? Setahun 2 tahun kayaknya udah nggak. Setahun. Iya, Setahun udah lebih, udah nggak. Terus kalau jadi opener orang Udah nggak juga. Udah nggak? Udah. terus apalagi ini ya Gen, bikin special show enggak ya? Belum. Lu belum pernah ya Gen? Udah pernah waktu itu. Dulu pernah ada tour namanya Not Bad. Terus habis itu bikin lagi sebelum nikah, pengakuan sebelum nikah lah. Bandel-bandelnya Iya. itu wedding proposal. Nah, habis itu belum pernah lagi, Bib. Tapi nanti Agustus Stand itu up. bareng-bareng. Bareng-bareng, sama yang lain. rame-rame. Berarti lu paling cuman 10 menit 10 gitu. sampai 15 menit lah. 15 menit. Nah. Masih ini enggak Gen? Masih apa tuh? Masih nervous enggak setelah lama enggak Ini stand up? jujur deg-degan banget, Bib. Saya aja lagi bingung mau ngomong apa gitu. Itu lu masih nulis enggak Gen? Masih, Bib. Ini sekarang lagi banyak nih catatan. Apa aja dicatat sekarang.
ketemu misalnya di syuting arisan, ketemu sama ibu-ibu nyebelin, dicatat gitu. Oh iya, buat premis. Buat premis gitu-gitu. Terus misalnya banyak lah kayak lagi nongkrong tiba-tiba ada ibu-ibu daftar arisan. Itu kan kejadian-kejadian lucu yang kayaknya akan ada bisa dijadikan materi, punya potensi lah. Iya. Jadi semua apapun yang ini kayaknya mau anak 4 dicatat gitu. Persiapan gitu. Sekarang mau anak 4 ya? Iya, lagi udah mau lahir kayaknya. Ini tayang kapan sih? 2 minggu, 3 minggu 2 lagi. minggu. Bulan Juni nih tayangnya di akhir paling. Wah, kemungkinan udah lahir kali. Ya mudah-mudahan lah, Kalau insya Allah. lahir lu kok masih syuting? Ini kan Afif ngerti gak sih soal masalah syuting dan ini nih waktu gitu, masalah waktu kan kita syutingnya ini kan di bulan Juli. Kan, lu anak 4 ya? Mau 4 Mau nih. 4? Iya. Banyak rezeki itu lu yakin gak, Ken? Atau lu ngerasain gak? Saya yakinnya gini, karena setiap individu pasti punya rezekinya sendiri. Iya. Jadi bukan banyak anak banyak rezeki ya, tapi ada rezekinya sendiri. Kan Iya. kalau rezeki itu mungkin rezekinya saya nih, tapi saya ngerasanya sebenarnya ya cukup lah gitu. Iya. Tapi alhamdulillahnya ternyata anak-anak ini tidak mengurangi rezeki yang saya punya gitu. Iya. Jadi Dia punya rezekinya sendiri. rezekinya sendiri, itu sih yang saya percaya tuh. Iya. Sebenarnya gue nggak tahu ya itu pepatah dari mana. Tapi kalau di Islam kan 8 pintu rezeki itu salah satunya kata Al-Quran adalah anak. Kan? Dan sebenarnya di hadis juga Nabi katakan tanakahu taksuru, menikahlah dan perbanyaklah anak. Karena aku bangga dengan orang-orang Islam yang tentunya berkualitas ya. Iya, iya. Bukan yang sekedar Islam aja aja, gitu. iya. Nah, di sana juga di Quran itu ketika berbicara tentang anak, sebenarnya konteksnya adalah kalau lu punya anak itu jangan dibunuh karena lu takut miskin. Iya. Karena rezeki itu yang ngatur adalah Allah dan setiap orang itu sudah ada ketetapan rezekinya sendiri-sendiri. Iya. Jadi dari sana justru sebenarnya itu bertentangan dengan orang yang berpikir, oh anak gua nih rezeki nih, ekspektasi gua, sehingga gua mau ngandalin dia untuk ekonomi gua. Ini justru salah gitu. Iya. Justru ayat itu salah satunya untuk ngarahin orang agar memberikan pendidikan kepada anaknya sebaik-baiknya agar pintu rezekinya terbuka dengan lebar dan tidak takut punya anak karena urusan miskin, duit gitu, karena dia punya rezeki, bukan rezeki lo, rezeki dia yang dititipin melalui lo. Dan yang ketiga juga kalau sudah punya anak, ya udah jangan lo lakukan hal-hal konyol karena lo takut kepada rezekinya dia. Misalnya kalau di zaman jahiliyah anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup karena dianggap nggak bisa datengin rezeki. Anak cowok juga kalau sekiranya nggak punya masa depan nih, ya dihabisi. Dan juga itu sebenarnya kritik Al-Quran kepada orang jahiliyah yang nggak ngasih warisan. Jadi dia tuh anaknya nggak dikasih warisan. Nah makanya kalau di Islam anak itu haknya pertama adalah mendapatkan pendidikan agar dia bisa rezeki yang udah disiapkan Allah bisa dia ambil, sekaligus bahkan diberi modal. Dan modal terakhirnya adalah warisan dari kita kalau kita udah meninggal. Kalau kita masih hidup ya modal untuk usahanya dia gitu. Kadang memang anak itu pintu rezeki dan banyak anak banyak rezeki, tapi bukan rezeki lu gitu, tapi rezeki dia. Jadi jangan sampai justru dengan itu ya udah cara gua tiba-tiba gue punya anak kayaknya rezeki gue bakal nambah nih. Iya. Beli mobil Beli gitu. mobil itu yang salah. Iya. Jadi dan juga sekedar anak, bukan sekedar anak, tapi anak itu dididik bahkan dikasih modal gitu. Kadang kan kita ya udah sekedar punya anak aja. Mana nih rezeki gua? Anak gua banyak kok, rezeki gua gak ada gitu. Ya karena emang ekspektasi anaknya dari awal udah salah gitu. Iya. Kalau yang lu rasain ini enggak, Ken? Alhamdulillahnya Bib, sebenarnya kalau yang saya rasain banyak anak banyak rezeki mungkin ada benarnya. Tapi yang saya percaya bukan itu. Yang saya percaya adalah bahwa mereka punya rezekinya masing-masing seperti yang Habib bilang itu. Kalau yang saya ngerasain alhamdulillah Bib, kayak dulu tuh awal banget saya takut nikah. Karena saya takut nggak bisa menafkahi istri gitu. Takut tidak bisa memberikan kehidupan yang layak. Terus punya anak takut yaitu nggak bisa mendidiknya, nggak bisa memberikan kehidupan yang layak. Selalu kayak gitu. Cuman ngelihat pas anak kedua ternyata alhamdulillah loh kok malah rezekinya malah bertambah ya, malah ada ya gitu. Walaupun itu sebenarnya bukan rezeki lu ya, rezeki anak yang dititipin. Rezeki anak yang dititipin gitu ya. Contohnya misalnya
dulu ngontrak, pas habis nikah ngontrak gitu. Terus tiba-tiba punya anak, alhamdulillah berani ngambil rumah gitu. Beli rumah. Habis itu pas anak kedua tiba-tiba udah beli mobil gitu. Terus beli mobil, anak ketiga beli mobil sesuai kebutuhan si anak gitu. Jadi beli mobil keluarga gitu. Jadi selalu ada aja tuh rezeki-rezeki yang kalau nggak punya apakah akan kejadian ada kayak gitu-gitunya tuh sebenarnya. Tapi ya karena saya percaya itu, karena saya juga ngerasain Bib, saya tuh 5 bersaudara kan di keluarga. Bayangin deh Bib, orang tua itu PNS. Dan PNS daerah itu memang sudah bukan rahasia umum lagi bahwa mereka tuh menggadaikan SK-nya untuk ngambil uang bank. Oh iya, SKPNS tuh bisa Bisa digade, bisa dikasih ke bank buat ngambil duit gitu, buat minjem duit gitu. Ya dulu kayak gitu, buat ya beli rumah, beli apa gitu-gitu lah buat kebutuhan. Sehingga gajinya tuh sebenarnya Bib, gaji papa tuh minus gitu. Sampai minus gitu Bib. Jadi benar-benar kadang bawa pulang di slip gajinya ada tulisan minus, kadang ada cuma 7.500 gitu. Dari situ tuh dari tapi papa punya 5 orang anak, sekolahnya aman semua. Terus udah gitu melihara kuda. Orang Bima secara ya. Iya, tapi orang Bima tuh juga enggak semuanya melihara kuda, Bib. Takutnya yang di bayangan Habib tuh. Iya, kan Bima kuda. Iya, tapi enggak semuanya, Bib, gitu. Cuman papa tuh hobi. Karena dulu kakek juga hobi kuda gitu. Terus jadi akhirnya pertama ngurusin kuda orang, habis itu beli kuda sendiri. Dan kuda-kuda itu semua makan dengan baik, gemuk-gemuk gitu. Dan selalu yang papa bilang tuh gini, sebenarnya nih kuda-kuda itu tuh punya rezekinya masing-masing yang emang lewat apa gitu. Bahkan hewan pun ya punya rezekinya sendiri. Dibilang begitu. Jadi nggak usah takut bahwa punya ngapain sih Pak, ini ntar kan kita jadi nggak dapat ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Jadi yang dikasih tahu bahwa ini udah punya rezekinya masing-masing gitu. Iya. Emang cuma lewat doang ke papa gitu. Iya Kak, di Quran kan ketika bicara soal rezeki, salah satunya kan Quran itu bilang wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang bergerak di muka bumi ini, dabbah kan hewan melata yang simbolnya itu adalah bergerak, yang tidak mendapatkan rezeki dari Tuhan. Artinya rezeki itu udah disiapkan sama Tuhan. Tugas kita adalah bergerak untuk ngedatengin rezeki itu. Dan itu contohnya adalah hewan melata gitu. Jadi sebenarnya bukan cuman manusia, segala sesuatu di muka bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan adalah dengan tanggung jawab bahwa Tuhan menyiapkan rezekinya. Cuman kadang kita aja yang nggak melakukan usaha atau nggak cerdas dalam bekerja untuk ngambil jatah rezeki kita itu. Iya. Tapi bisa ada pertanyaan nih Bib, soal itu juga. Kadang jadi suka ganjel aja nih Bib. Soal saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita misalnya yang ada di daerah yang kekeringan gitu, yang secara kehidupan kok dia kasihan ya gitu. Gimana tuh maksudnya, apakah rezekinya emang segitu, tapi kok kalau rezekinya segitu kok kasihan ya gitu, kekurangan air, kekurangan makan gitu-gitu. Lah sebenarnya kan Allah ketika berbicara tentang rezeki itu Allah kan nggak selalu bilang bahwa rezeki lo pasti di kampung lo gitu. Tapi Allah telah hamparkan buminya Allah ini untuk lo mendapatkan rezeki. Jadi kalau lo di daerah yang secara potensi lo nggak bisa mengais rezeki dari sana, misalnya kita sebagai konten kreator gitu, wah kalau kita bertahan terus di kampung kayaknya segitu-segitu aja karir kita, atau bahkan sama sekali tidak bisa tumbuh karena tempat tumbuhnya konten kreator itu di kota gitu misalnya. Ya kita harus hijrah ke kota untuk mencari tempat itu. Atau kalau lu petani tapi tempat lu kekeringan, ya jangan maksain di sana. Karena itu salah satu cara kita mencari rezeki kan usaha, dan salah satu bentuk usaha itu hijrah. Dan itu adalah sesuatu yang positif karena bahkan Nabi pun kan hijrah. Dari Mekah ke Madinah untuk keamanan, dan salah satunya juga untuk penghidupan beliau karena lebih diterima beliau di Madinah. Jadi kalau di daerah-daerah yang kayak kekeringan itu ya tugas dia adalah hijrah, cari tempat yang lebih baik. Cari tempat yang lebih baik untuk dia mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Tapi ini juga yang diajarkan Nabi dan menjadi tradisi di Indonesia. Jangan lupa balik kampung. Jangan lupa balik kampung. Gue selalu bilang bahwa Nabi itu walaupun meninggalkan Mekah, tapi begitu mencintai Mekah. Karena itu Nabi akhirnya Fathu Mekah, membebaskan kota Mekah. Nabi selalu bersedih ketika diusir dari Mekah. Dan kita akhirnya punya tradisi yang namanya mudik.
Mungkin balik kampung itu bukan berarti fisik sih Gen. Maksudnya bukan berarti lo harus pulang ke kampung. Tapi jangan pernah lupakan kampung lo. Sesekali lo mudik, lihat apa yang lo bisa kontribusikan untuk kampung gitu. Makanya gue tuh juga gitu, gue selalu tuh nengok kampung gue untuk tahu apa sih yang menjadi masalah di kampung gue dan apa yang bisa gue kerjain untuk kampung gitu. Bukan berarti lo harus pulang kampung suatu hari gitu. Enggak, karena kadang orang kan mikir, gue suatu hari ini harus pulang kampung karena kampung gue ya di sana gitu. Ya, tapi bukan dengan cara begitu ya, misalnya kita ya bantuan-bantuan dari sini. Pulang gitu. juga kalau ngerecokin ya pulang, sok-sokan di kampung juga, ya mending jangan pulang lo gitu. Jadi kita tetap harus jalan di Bima. Saya di Bima ya minimal buka usaha untuk lapangan pekerjaan gitu. Iya, atau gitu. apapun lah ya. yang ini. Ya kayak itu kuda gitu. Kayak apa? Kayak kuda tadi kan, misalnya mempromosikan bahwa Bima tuh ini loh. Iya, kuda. Kuda atau apa. Sama kayak Habib berarti Habib Madura ya berarti? Iya. Di Bondowoso. Jawa Timur ujung, tapi budayanya Madura. Bondowoso bukan Bondowoso. Maduranya. Bondowoso. Makanya dengar-dengar kata Habib mau bikin Jafar Tower ya untuk Enggak ada. Hah? Enggak ada. Untuk membangun daerah gitu enggak ada. Tapi yang gua kepikiran Gen ya. Tapi yang gua kepikiran suatu hari gua bakal pulang. Pulang untuk seterusnya di kampung gua. Lu gitu enggak? Kayaknya enggak sih, Bib. Lu udah mau di Jakarta gitu? Saya mau dikuburin di karet bifak. Ada tuh di daerah Balaraja juga yang bagus tuh. Siapa yang mau ziarahin? Sebenarnya karena memang di sana udah nggak ada orang, Bib. Maksudnya keluarga juga udah di Jakarta. Udah di Jakarta semua. Udah di Jakarta semua. Jadi keluarga di Jakarta semua juga. Alasan untuk balik, pengen balik tapi kayaknya bukan untuk tinggal dan menetap di sana semasa pensiun ya. Iya. Gitu. Karena kayaknya pengennya justru mungkin di Lomboknya gitu masih mungkin. Tapi kalau ke Bimanya kayaknya belum kepikiran buat balik sih, Bib gitu. Kenapa? Di Lombok karena Gili Terawangan. Ya maksiat karena gitu. Astagfirullahaladzim. Maksiat. Iya kok kenapa lu balik gitu? Ya enggak, karena Lombok tuh lebih tenang gitu. Terus juga kayaknya apa-apa tuh yang kita butuhin tuh mungkin ada gitu. Kalau di Bima tuh mungkin kan masih di daerah tuh masih banyak yang belum terjangkau gitu kayak macam-macam lah, kayak rumah sakit gitu-gitu kan. Kita butuh pasti, apalagi kalau masa tua kan pasti nyari rumah sakit yang bagus buat kita gitu. Pasti sakit-sakitan juga. Pasti sakit-sakitan gitu. Akses ke itu. Dan ini juga akses pendidikan anak. Iya, ada kayak gitu-gitunya. Toh juga anak lo pasti ya udah dia merasa dia orang Bima ya. Walaupun lahirnya di sini. Cuman kalau misal kasusnya kayak suami istrinya beda, berarti istri tetap harus ikut ya? Istri tetap harus ikut, tapi kan intinya jangan lupakan kampungnya bahwa dia asalnya dari istri, gitu. Bahwa kan kalau di Islam kan wal aqrabuna aula bil ma'ruf, yang paling berhak atas kebaikan lo adalah orang-orang terdekat lo. Selain keluarga ya tentu kampung tempat lahir lo kan, karena dari sana lo lahir gitu. Iya. Tapi Bima tuh kan wisatanya keren-keren ya. Iya, wisatanya tuh keren, Bib. Sebenarnya banyak tempat yang punya potensi wisata kalau saya bilang. Kalau wisatanya ya emang ya bagus, tapi sebenarnya lebih ke potensi sih gitu. Iya, masih potensi ya. Masih potensi karena belum dikelola, belum ada investor yang masuk, belum ada resort yang mumpuni buat ditinggalin, buat kalau ada temen datang ke Bima, kalau ada bule-bule mungkin yang datang ke Bima tuh ada, cuman sebenarnya jauh dari tempat wisatanya gitu. Nah ini kritik Regen untuk pemerintah nih. Oleh karena itu makanya insya Allah di tahun 2000. tapi justru kalau bagi kita Gen ya, justru lebih suka yang natural, otentik gitu kan. Iya. Ya sebenarnya kan selera, Bib ya. Ada yang suka kayak begitu. Cuma kan ada juga kayak contoh nih, misalnya prediksi tuh pengen ke Bima gitu. Cuman saya tuh bingung kalau misalkan kita nginep tuh di mana. Kalau di Dudas kemarin kan udah ke Bima juga. Iya. Cuman ya emang akhirnya jadi tektok, jadi sebenarnya capek gitu dari kota Bima jalan ke Gunung Tambora, habis itu balik lagi gitu. Kan kadang kalau ini kan pengennya motoran sampai satu titik, habis itu ntar nginep di sana, ngerasain alamnya segala macam. Habis itu besoknya nginep di mana lagi gitu. Ada 2 titik lah kurang lebih. Apalagi gitu. prediksi banyak ya. Betul. Nah, kadang
kita tuh saya tuh kebingungan soal itunya, resort yang akan mereka tinggalin, tempatin gitu-gitu. Apalagi isinya bapak-bapak kan yang agak sedikit repot, iya, gampang masuk angin, yang WC-nya duduk gitu-gitulah, mandi air anget gitu. Tapi kalau otentiknya, kalau otentik, kalau orang yang suka Bib, kalau orang-orang pecinta alam, wah happy banget ke sana. Iya. Dia datang bangun tenda gitu. Dan semua ada ya, Bem? Gunung, laut? Gunung, laut ada. Di sana tuh karena memang dia tuh bukan laut lepas ya. Laut lepas tuh ada di sebelah di Weranya, tapi kalau misalkan di sekitarnya tuh pantai gitu. Pantainya teluk, ya. teluk sih ya istilahnya ya. Iya. Gitu. Jadi Lu kapan terakhir kan pulang? terakhir kemarin Dedudas bareng sama Dedudas tahun lalu. Oh, ikut Dedudas kemarin tahun lalu. Nganterin. Itu apa? Nganter? Apa? Nganterin teman-teman. Iya, jadi mereka pengen explore Bima gitu sama bintang tamu. Jadi bintang tamunya saya, explore ke Bima. Berapa lama, Gen? Bener-bener 2 hari, Bib. Itu wah emang nginemnya? Cuma satu malam nginep. Jadi mereka tuh datang. Oh, tapi nginemnya di Bima. Di Bima, di kota Bima. Masih akses ke hotel. Iya. Okay. 2 hari. Iya, pokoknya pagi dia datang, terus makan, habis itu langsung jalan ke Tambora. Iya. Cuman langsung balik lagi ke hotel itu. Gitu. Motoran tuh? Motoran. Ke Tambora dari hotel berapa jam? 5 jam. 3 jam lah, 3 jam, 4 jam lah gitu. 8 jam tuh. Iya, pulang pergi tuh. Wah, itu sih lumayan capek ya. Tapi ya, cuma ke Tambora doang akhirnya. Tambora, tapi dan juga jadinya nggak motoran semua. Maksudnya motoran, tapi ada momen di mobil, di towing mobil motornya. Towing, ya. Itu di Tambora ada apa? Tambora tuh, wah itu padang savana. Kalau buat anak motor suka banget padang savana. Terus ada bukit, jadi kayak jalan bukit gini, terus tiba-tiba langsung laut. Iya. Itu tapi aspal ya, maksudnya naik motor? Tanah, tapi tanahnya nggak yang terlalu hancur banget. Jadi kalau naik motor Harley itu masih aman lah, gitu. Terus dingin juga di sana, jadi emang enak sih, Bib. Iya. Di sana iya, dinginnya juga ya. Dinginnya juga enak gitu. Yang ini juga yang sering di video-video foto-foto tuh padang savananya sih. Padang savananya, iya. Itu indah bagus banget. Lah. Kalau lagi ijo-ijonya itu wah itu bagus banget. Cuman ada orang yang justru senangnya pas coklat-coklatnya, jadi berasa kayak di padang savana Afrika gitu-gitu. Iya. Ya tergantung selera masing-masing ya. Iya. Sama ini juga Gen ya, sekarang berarti sah jadi prediksi, udah gak ada prediksi bedain lagi. Udah nggak ada prediksi. Jadi bedainnya udah hilang. Bedainnya udah dihilangin. Jadi sekarang member prediksi berapa? Total sekarang berarti 20. 20 orang. 20 orang. Kemarin di ini Dibaptis ya? bukan dibaptis. Baptis kan ada ganti nama. Iya, tapi emang ada namanya sih sebenarnya. Cuman istilahnya bukan baptis kali, Bib. Iya, ada namanya tuh masih. Masih. Jadi kalau yang sebenarnya sebutannya prediksi generasi 1, prediksi generasi 2. Oh, tetap dibedain. Ya ada gitunya lah, karena perbedaan nama, perbedaan masuk, perbedaan perjuangan di ininya kan beda kan prediksinya. Kalau ini kan ada founder nih gitu. Perjuangannya pasti buat ngangkat prediksi lebih sulit. Sedangkan kan kita yang baru-baru kan udah tiba-tiba masuk aja gitu. Jadi memang kalau saya sih ngerasanya harusnya ada perbedaan itu. Dan gitu. Ada kayak nama kayak kalau ini Botuna kalau yang prediksi yang pertama kan L Botuna, L Gorilla gitu-gitu kan. Ini kalau yang ini Mat namanya. Mat L bukan. Apa ini? Mat Pelor gitu. Oh gitu. Lu mat apa? Saya mat koplak. Mat koplak. Iya. Kalau L kan keren, ini mat kan jadi jelek. Ya kita mah dikasih sama mereka begitu. Apa boleh buat mat koplak? Kocak pura-pura galak. Oh, namanya kepanjangannya. Iya. Kocak pura-pura galak. Ada mat tempe. Oh, tetap ada kepanjangannya. Ada yang bikin Padesta dan Paji. Iya. Gitu. Itu berarti 20 orang pertama kali jalan yang kemarin? Pertama kali jalan yang enggak, kita udah total 3 kali. Lombok, New Zealand, terakhir kemarin Dieng. Cuman yang di Dieng ini dikukuhkan. Dikukuhkan untuk jadi prediksi. Di Lombok itu dikukuhkan menjadi bedain. Oh iya, pengukuhan bedain. Di New Zealand itu jalan-jalan aja, pokoknya ya emang nggak ada acara event apa-apalah. Nah, yang di Dieng kemarin pengukuhan bahwa sekarang udah ada prediksi aja semua. Karena emang sebenarnya sulitnya jadi kayak misalnya ada brand, jadi harus kepecah-pecah.
mau masuk di prediksi doang gitu. Oh. Terus atau misalnya budgetnya kecil jadi cuman kebedain doang. Jadi kayak bingung ntar jalannya gimana. Kalau sekarang udah nggak ada nih. Sekarang Ini udah nggak ada. prediksi aja. Prediksi aja. Jadi 20 mau orang. Jalan-jalan ya harus 20 orang itu, Iya. brand masuk untuk 20 orang itu, semuanya 20 orang. Iya. Itu manajemen sendiri ya, Ken? Nah, itu kayaknya kalau nggak salah dari timnya Taulani yang masih yang ngurusin itu timnya Taulani. Karena tinggal ngurusin Iya, karena juga kan aja ya. setahun 2 kali paling Bib. Jalan-jalannya maksudnya repotnya prediksi itu setahun cuma 2 kali sebenarnya. Oh. Gitu. Tapi lumayan kalau ke New Zealand ya. Ya kemarin ke New Zealand sih budgetnya lumayan tuh. Sama ke Dieng kemarin. Kemarin ke Dieng. Dieng keren. Keren. Gue pernah lama di Oh, Dieng iya? tuh. Iya, sehari ya, Pak? Sehari sebentar. Enggak, gue di Dieng 3 hari kayaknya. Jadi 3 gue hari pernah masih sebentar. lumayan nginep di sana. Ya udah 3 ya. hari Iya, enggak apa-apa. gue explore 3 hari nginep di sana. Wih, bagus. Gue pernah ada dakwah di sana mungkin 4 tahun yang lalu. Wih, enak, dingin ya. Iya. Kayak negeri di atas awan. Negeri di atas awan. Wah. Terus makanan, minuman walaupun sederhana kerasa enak karena ditunjang mie instan aja udah kayak enak banget. Iya, benar. Karena ditunjang udara. Udara yang sama dingin. alam. Ya. Kemana aja kemarin dia? Wah, nama daerah ke Dieng. Abis itu kita jalannya tuh muter Itu tuh. Wonosobo kan? Iya. Sebenarnya Betul, Wonosobo, kabupatennya. Turun kita di Semarang. Kita motoran dari Semarang. Semarang, Temanggung. Tuh 4 jam, 5 jam dong. Iya, 4 jam sih kayaknya 4 jam deh. Semarang, Temanggung, terus lewat jalan mana pokoknya nembus-nembus ke Wonosobo, Dieng. Iya. Pulangnya kita ke Jogja lewat Dieng, Purworejo. Pulangnya lewat Jogja. Ke Jogja, jadi naik pesawat dari Jogja Iya. pulangnya. Tapi ke Jogjanya naik motor. Motoran terus, Bib. Itu motor di sana sewa atau Dibawa dari Jakarta. Dibawa motor lu pakai apa, towing. Gen? Ya ada Harley, Bib. Oh, lu Harley. Iya. Gak usah, jangan kayak pura-pura nggak tahu, Bib. Nggak mungkin nggak tahu. Lu punya garasi juga kan ya? Ya apa punya tempat ini, Bib, usaha untuk ini sebenarnya apa namanya, tempat salon motor. Itu buat dandanin motor. Dandanin motor kan, bukan salon dalam artian cuma bersihin atau Bukan. bisa juga bisa coating, bisa modif gitu. Makanya sebutannya gitu. salon. Karena kan salon kan ada yang ampe warnain rambut, Iya. cat gitulah, ada yang cuman cuci doang, ada yang cuman Kalau cuman cuci doang nggak bisa di sana? bisa. Oh bisa di Bisa. tempat lu? Di tempat saya. Jadi cuci bisa, Cuci kemudian bisa, poles bisa, modif. detailing bisa, terus cat bisa, coating bisa, cat bisa, modif bisa. Itu buka itu kenapa, Gen? Emang Hobi. lu hobi? Karena hobi. Berani tapi lu ya? Maksudnya Berani. maksudnya kan kalau sekedar hobi untuk jadi bisnis tuh jauh ya, Iya, kan kita benar. harus tahu ilmunya. Riskan kan? Iya kan, kita Iya. juga investasinya itu untuk Iya. hal-hal yang kita betul-betul Iya. nggak tahu. Gue tuh tiap lihat bengkel, bengkel nih untung banget loh, tapi kayak jauh belum, aja dari dunia kita. Jauh. Dia sebenarnya untungnya emang gak gede-gede banget, Bib. Ya cuman Berkah aja ya. ya berkah, terus sama seneng aja punya kayak ada garasi sendiri, jadi nggak repot ngurusin motor gitu. Iya. Dan kan juga ada yang dari yang nyuci, alhamdulillah ketutup. Jadi sebenarnya ya kalau daripada kita motor taruh rumah kan kayak penuh banget gitu. Iya. Terus daripada ntar kita sewa rumah lagi, terus nggak ada yang ngurus, ntar kita bayar orang lagi buat nyuci, buat ini segala macam gitu. Makanya udah mending punya itu aja. Iya, minimal kalaupun nggak untung-untung banget ya kita Balik jadi modal. seneng. Jadi seneng, kita juga happy, tempat jadi nongkrong. masih ada nggak perlu keluar biaya untuk Betul. ngurusin hobi kita ya. Iya. Iya karena itu hobi yang mahal kan, kalau Lumayan maksudnya mahal effortnya juga kan, bukan Iya. hanya duitnya kan. Kalau nggak diurusin ya bisa-bisa berantakan tuh motor kan. Tapi emang orang kalau motor tuh kadang wah udah gila-gila banget sih, Bib. Orang ada modif air-king sampai 100 juta gitu. Restorasi air-king tuh 100 juta gitu. Ada orang harga motor 70 juta dimodifnya sampai 200 juta. Ada kayak gitu, Bib. Iya. Kalau emang bener-bener suka ya. Bener-bener suka. Gitu. Dan itu nggak mungkin dijual udah kan ya, karena dijual Iya. pasti harganya udah nggak ada, harga hancur modif udah. tuh udah nggak kehitung kan sama orang Iya. kan. Paling part-partnya dicopot-copotin, dijual batangan. Batangan. Gitu. Gue suka motor kan, gue kemana-mana naik motor, tapi nggak sampai di level yang beli Harley Motor gede gitu. terus bisa karena itu nggak mungkin juga kita pakai sehari-hari kan dia. Enggak, iya.
panas Bib, paha ini soalnya. Iya. Berarti lu selain sama prediksi, pakai Harley itu kapan? Touring tuh sebenarnya saya lumayan ya kadang ya 2 bulan sekali lah adalah touring. Kalau enggak ya San Mori manas-manasin motor kalau pagi. Iya, Minggu. Hari Minggu pagi gitu nyari sarapan gitu, kadang manasin. Nyari sarapan pakai Harley. Ya kan orang-orang kayak kita apalagi sih Bib hiburan. Kan berkendara Bib, kan kalau dulu mungkin berkuda kan, kalau ini kan berkendara. Oh, lo mau ini masukinnya ke sunnah gitu. Siapa tahu. Tapi saya selalu niat ini gitu Bib. Iya. Ya Allah saya berkendara ini saya niatkan karena saya ingin mengikuti Rasulullah dulu yang mungkin berkuda. Alhamdulillah saya punya ini dan insya Allah tidak akan melakukan hal-hal buruk. Selalu doanya tuh selalu saya gituin Bib. Dan memang kata seorang filosof muslim namanya Ibnu Rus, itu kalau ingin sesuatu itu tampak bagus dari kemaksiatan itu bungkus pakai agama. Tapi bukan gitu maksudnya Bib. Kan kita nggak ada yang aneh-aneh Bib. Prediksi tuh bener Bib. Wah itu saya ngerasa senang banget ada di lingkungan itu. Surya kemarin juga muji-muji Bener, prediksi. karena katanya saya udah mulai. Wah bukan nggak mulai sih Bib. Mungkin kalau saya mungkin dari dulu ya gitu. Iya. Cuman sekarang mungkin karena nambah anak-anak yang kedua nih jadi lebih rame kalau jemaah. Iya. Gitu. Iya maksudnya mulai dengan kompak berjamaahnya. Iya gitu. Ya. Saya makanya saya juga lagi belajar lagi proses belajar lah gitu, Bib. Iya. Imamnya Desta ya? Nah, biasanya kalau imam itu Kang Soleh gitu. Oh, Kang Soleh. Iya, kan ganti-gantian gitu. Oh, gantian Gantian. imamnya. Iya, misalnya Kang Soleh udah selesai, baru nanti ada Pak Surya atau ada Pak Imam Darto gitu. Imam Darto emang imam sih. Iya. Karena kan dia haji. Iya, dia satu-satunya yang haji. Haji, oh, apa Pak Haji? juga. Apa Pak Surya, cuman Sama siapa Panji? Pak Haji. Oh, Pak Haji Andre, iya. Tiga ya. Iya. Iya, jadi senangnya tadi itu udah mulai banyak hal-hal positif. Hal-hal positif, alhamdulillah kalau motoran istirahat, sholat semuanya gitu. Wah kayak ini orang-orang serem-serem pada sholat, masya Allah banget gitu ya. Iya. Pada pakai jaket vest gitu, Iya. sholat, masya Allah. Saya sih kayak seneng itu ada di lingkungan sekarang tuh kayak, ini rezeki nih, ini salah satu rezeki nih saya bilang gitu. Iya. Artinya rezeki itu kayak cuman duit, teman-teman yang baik. Dan menurut gua semakin kita dewasa ya, semakin kita relate bahwa teman yang baik itu adalah rezeki yang tidak terkira. Iya. Ya kan selain keluarga. Bener. Dua hal yang gua tuh semakin ngeh bahwa ini ternyata rezeki ya. Itu adalah teman. Karena kan semakin tua kita temannya ya semakin itu aja ya. Karena yang betul-betul udah bikin kita nyaman. Sama waktu luang kan. Waktu luang. Waktu luang tuh kata Nabi kan rezeki ya. Nah itu waktu luang tuh emang udah ini rezeki banget nih kalau kita punya waktu luang. Yang betul-betul waktu luang ya, yang bukan kita isi dengan jalan-jalan gitu. Enggak, waktu luang udah kita rebahan, tiduran, duduk memutar otak sambil tenang aja gitu. Itu sih yang sekarang gua ini. Tapi itu kan privilege kita, Bib. Sebagai seorang pekerja yang tidak terikat kontrak kan. Iya. Kita punya privilege itu, kita bisa ngambil waktu luang kapanpun gitu. Itu kan mitos kan. Iya enggak? Tapi sebenarnya kan pilihan. Dulu kita mikir ya, dengan jadi konten kreator bisa hidup santai. Tapi kan nyatanya ya ternyata enggak juga kan. Ya tergantung dari orangnya, Bib, gitu. Iya. Kalau saya kan biasanya tuh kita selalu luangin waktu buat keluarga, misalnya liburan kemana gitu. Iya. Ya walaupun cuman puncak gitu, tapi ya ada waktunya, intensnya gitu. Terus ya kadang emang malam saya udah santai aja, misalnya udah beres nih semua brok barang, anak-anak udah main di dalam, udah pada siap-siap, udah saya santai gitu. Kayak wah, alhamdulillah. Cuman anak 4 susah sih cari anak 4 waktu sih sendiri. Iya, paling nyari waktu sendiri. Masukin gas tidur paling di kamar ya. Udah tidur semua. Anak 4, waduh. Kebayang ya, Bib ya? Gue kebayang. Karena gue kebetulan sering di rumah gue itu karena gue kan belum punya anak ya. Iya. Sebenarnya gue dari tadi agak tersinggung sih dengan obrolan. Gue kan ya kan saya nggak ada niatan gitu, Bib. Ya kalau emang lo gak ada niatan, kasih gue tips biar cepat punya anak. Istri saya tuh selalu doain. Jadi ketika dia hamil, terus ketika ada orang, dia tuh selalu berdoa, ya Allah kasih yang lain dulu ya Allah. Alhamdulillah udah cukup 4 ini.
Bener, banyak orang-orang terdekatnya yang Iya. pengen punya anak, dia tuh selalu doanya gitu, Bib. Iya. Iya. Kan anak yang soleh nanti akan Nah, menjadi pengaman bagi orang tuh, tuanya. bayangin, Bib. 3 cewek saya, 1 cowok. Masya Allah tuh, Bib. Iya, iya. Anak cewek itu kan punya keutamaan itu kan. 3 anak cewek itu karunia tersendiri. Iya. 1 cowok yang akan melanjutkan. Jadi imam, iya. Jadi Wah, imam itu pelanjut dari udah lu. rezeki itu udah berkah tuh, makanya saya. Iya. Lu di depan orang yang tidak punya anak lu ngobrol gitu. Terus udah gitu nih, Bib, kayak ngelihat anak-anak main tuh seru tau, Bib. Bisa tuh pas Surya nangis, podcast komedi ya. Nah itu kan ininya Gen, ya apa? Apa? Maksudnya kebahagiaannya. Kebahagiaannya. Kalau tantangannya? Tantangannya- Katanya mau operasi batu ginjal. Apa? Katanya mau operasi batu Udah ginjal. selesai, Bib. Oh, udah. Alhamdulillah udah clear sekarang. Gua ada genetik itu, Gen. Nah itu ada bakat kata Iya, ada dokternya. bakat, betul. Bakat batu. Gua kelihatan. Bukan beneran. Lihat di video gua, dokter sendiri yang ngomong. Iya. Dokternya bilang Ada kalau bakat, kalau kan? orang ada bakat itu batu walaupun kita minum banyak tuh bisa aja tetap ada Iya. batunya. Penyakit itu kalau udah genetik, Gen, kita masih muda udah muncul aja tuh. Iya, iya. Bokap gua kan batu. Eh, Nah, kakak gua itu batu. Dan udah operasi semua nih. Adik gua kemungkinan batu juga. batu juga. Tapi dia nih belum confirm nih. Yang jelas confirm adalah kakak gua dan itu operasi dan itu kan sakit Gen ya. Sakit. Kalau apalagi kalau kencing bisa sampai keluar darah. Sebenarnya yang sakit itu pas koliknya tuh. Apa? Pas sinyal bahwa ada batu. Tapi oh iya. itunya tuh. Sering kan tiba-tiba sakit. Iya, tiba-tiba aja. sakit di sini. Oh, nggak di apain aja nggak bisa. Paracetamol, minum paracetamol nggak mempan. Mau diminum obat apa nggak mempan gitu. Itu sinyal tuh, ada batu tuh Sama kalau nggak salah itu ada obatnya yang dari belakang kan? dari belakang. Iya dimasukin dari belakang gitu. Oh, ini apa? Itu betul-betul ngilangin sakitnya tuh. Lewat dubur. Iya. Iya. Itu ada suntik ada itu. Cuman itu juga kadang masih belum bisa juga apa? Bip. Enggak. Dokter. Bip. Iya. Dok pakai G lagi. Enggak lah. Jadi gok dong. Iya kan sakit gini ya. Sakit banget. Itu. Nih, batu ginjal ternyata Bib selain turunan nular. Ya, Ya. Lu hati-hati lo ini ditonton dokter-dokter lo. Sekarang gimana ceritanya? Prediksi 4 orang sekaligus kena batu ginjal, Bib. Oh iya. Dengan waktu yang ini operasi batu ginjalnya waktunya tuh deket-deketan. Yang pertama, Pak Haji Andre, operasi batu ginjal, Batu ginjal. di bulan puasa. Kemarin nih. Habis lebaran, saya operasi batu ginjal. Iya. Habis saya berapa minggu kemudian, Pak Wendy operasi batu ginjal. Nah, kemarin terakhir Kang Ferry ternyata operasi batu ginjal. Ternyata ada batu ginjal. Lu operasi yang bedah, Gen? Masuk Enggak, yang lewat apa, saluran kencing. laser? Saluran kencing. Oh, itu yang ditembak gitu ya? Ditembak dari dalam. Jadi masuk ke saluran kencing ada kayak bentuknya kayak benang gitu. Dia masuk ke lubang kencing, habis itu nanti ke ginjal, habis itu di laser dihancurin. Iya, keluarnya lewat kencing lagi. Keluarnya lewat kencing lagi. Keluarnya nunggu kan? Atau langsung dikeluarin Langsung saat itu keluar. juga? Tapi Oh. memang waktu itu pakai ada stand namanya. Stand itu untuk lubang kencingnya supaya nggak tahu deh kayaknya supaya membesar jadi supaya Bisa batunya keluar itu keluar dan nggak sakit semua. ya. Iya. Dan itu udah bersih sekarang? Alhamdulillah kemarin baru cek lagi, alhamdulillah udah bersih. Bib. Cuman emang itu PR-nya tuh karena ada bakat, jadi harus banyak-banyak minum air putih. Minum air putih. Sama itu kalau kelamaan duduk juga itu Iya. bisa jadi pemicu kan? Lama duduk, terus juga nahan kencing juga tuh ternyata nggak boleh. Iya. Sama yang makanan yang bisa menimbulkan ginjal tuh ternyata kemarin kan batu saya kan dicek. Ternyata yang justru bahaya tuh vitamin C yang berlebihan tuh nggak boleh. Iya. Ternyata tuh ada batasnya. Vitamin D berlebihan tuh nggak boleh. Kadang kan orang biar fit pakai yang IU 5000 gitu Iya, kan ada yang iya. sebenarnya kebutuhan manusia tuh cuma 500 sampai 600 gitu. Iya. Beberapa ini aja beberapa minuman yang vitamin C aja itu kan direkomendasikan hanya 1. Iya. Lu kalau lebih Ya atau lu kalau minum vitamin C berlebih, kencing lu jadi kuning kan? betul. Nggak keserap. Iya, makanya kalau dari dokter saraninnya mending multivitamin yang biasa aja. Makanya ada beberapa tuh multivitamin 1 tablet. Nah, itu Oh, iya. udah cukup Di tuh sana sebenarnya semua secara ya. dosisnya tuh udah cukup. Jangan yang kita boleh minum vitamin D dengan ini yang tinggi,
dosis tinggi, tapi memang ketika memang lagi drop atau memang secara kebutuhan kan ada darah tuh kelihatan tuh kurangnya apa, nah itu boleh gitu. Atau memang nggak punya bakat ginjal tadi ya, batu ginjal. Itu karena gua nggak pernah ya batu ginjal. Tapi ngelihat bokap gua sama kakak gua kayak tersiksa. Tapi untungnya udah banting-banting gitu, Gen. Iya. Untungnya udah dioperasi. Serba salah ya, Gen. Nggak bisa, dia apa-apa nggak bisa. Salah, tidur nggak bisa. Salah tidur, salah diri, salah ngapainnya salah. Itu berapa tahun dari sakit akhirnya operasi, Gen? Kalau saya tuh waktu itu sebenarnya udah pernah tindakan. Jadi itu kalau misalkan sakit itu, Bib, jadi udah ada batu yang turun ke saluran kencing. Oh, gitu. Jadi ini kan ginjal. Nah, ini ada saluran kencing di sini nih. Nah, kalau udah masuk ke sini itu sakit karena batunya itu kan bentuknya kristal dan agak sedikit tajam-tajam gitu. Nah, itu tuh kena ke dinding-dinding saluran kencing. Nah, itu yang sakit banget. Gitu. Gua dikasih tuh batunya, Kan. Batu ginjal ya? Iya. Kalau lu yang bokap gua kan dibedah. Oh, jadi utuh segini ditaruh di tempat obat tuh. Iya. Ini batunya ya. Saya juga ada, tapi sih bentuknya pasir. Iya, udah jadi pasir. Terus kita kayak, ya elah kita ini sok kuat, padahal di hadapan Allah kita dikasih batu segini aja. Itu udah tersiksa ya. Iya. Kayak Namrud aja yang raja super kaya, itu aja kena lalat aja akhirnya mati gitu. Itu gua ngeliat gila ya dikasih batu gini aja tubuh itu udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Jadi nggak usah sok-sokan lah. Nggak usah sombong lah jadi orang, ngapain sih sombong-sombong gitu. Iya, ngapain. Janganlah. Iya. Dan nggak usah harian gitu. Tahu tuh Pak Surya segala tuh. Tapi di prediksi happy kan? Happy. Karena ngerasa soalnya kan tradisi stand up kan ada senioritas sih kayak sama abang-abangan tuh ini. Lu nggak jadi risih gitu? Enggak sih. Enggak ya, happy aja. Happy aja gitu. Karena mereka juga ngajak berteman. Mereka iya. Kalau misalkan kadang kalau di konten tuh saya dibecandainnya parah gitu kan, misalnya kayak dijadiin ini apa gitu. Cuman kalau aslinya mah enggak gitu. Kadang cuman kebutuhan kontennya aja gitu. Terus juga ya ada momen-momen kayak ngobrol malam-malam kayak pria pada umumnya gitu, dari ngomongin kehidupan tiba-tiba ngomongin politik, agama terus UFO gitu-gitu. Ada. Itulah Kang Soleh waktu itu. Wah, saya sebel banget itu sama beliau ya, jujur ya. Pagi-pagi nih Bib, misalnya habis sarapan ngobrolin soal UFO alien gitu kan. Udah ngobrol panjang nih Bib. Habis itu dia terakhir ngomong gini, "Udah lah Ken, ngapain sih dipikirin, nggak ganggu hidup kita juga." Lu yang ganggu gua ya? Enggak, dari dia mau nih ngeladenin topik ini, ngobrol panjang segala. Menurut gue mah UFO mah gini-gini sih. Tapi kan UFO gini-gini. Masa endingnya gitu? Masa kayak kita dikasih kesimpulan, udahlah nggak usah dipikirin, ngapain sih dipikirin? Ya ngapain ngobrol? Iya, ngapain ngobrol dari awal mah gitu. Tapi emang motoran tuh bener kata lu gitu. Maksudnya sebenarnya enak banget. Gue bahkan kalau tidak karena untuk kebutuhan, karena hujan atau apapun, itu sebenarnya kan kemana-mana naik motor. Tadi aja gue naik motor gitu. Karena kalau menurut gue, pertama motor tuh bikin kita akhirnya perhatian sama apa yang kita lewati. Jadi kita bisa memperhatikan, termasuk bantuin orang-orang yang mungkin membutuhkan di sekitar kita tuh. Dengan motor tuh kita bisa lebih perhatian. Kemudian yang kedua, buat podcast dengan diri sendiri paling enak di motor. Betul. Ini apa, refleksi kayak diri. Muhasabah. Iya, muhasabah gitu. Itu paling enak di motor. Benar. Terus inilah, padahal gue kan gue motor kan bukan untuk jalan-jalan kan, untuk kebutuhan aja. Itu aja ngerasain nikmatnya. Padahal gue udah patah nih tangan karena motor, tetap aja motoran aja. Iya. Karena emang enak ya. Kayak bukannya sombong nih Bib ya. Kayak kemarin waktu di New Zealand tuh. Kan kita semua pakai intercom kan. Wah, itu saya bilang circle-nya positif banget. Tanjakan, terus tiba-tiba ada pemandangan danau, tiba-tiba ada pemandangan gunung salju, tiba-tiba ada pemandangan peternakan sapi yang luas gitu-gitu. Wah, itu Masya Allah, Allahu Akbar gitu. Di intercom Bib asli Bib. Saya gokil. Ini emang padahal biasanya ngomongnya padahal kadang sekarang pip. Nah, kita sensor sendiri. Gue tersinggung tuh. Kenapa sensor lu bunyinya bip? Ya kalau hap
Kan aneh. Kenapa? Hap. Masa beef? Iya, enggak. Ini hap. Iya, aneh hap enggak. Sekarang ada yang kambing kok, ada yang Oh, iya. ada yang gitu kan, ada yang kambing. Ada yang kambing juga. Kalau nggak bisa panjang dulu. Iya. Nah, GJLS Gen. Iya. Berarti sekarang lanjut film kedua. Alhamdulillah. Gue suka banget lagi film pertamanya. Iya, saya kaget loh Habib. Cocok loh sama GJLS 1 loh. Wah, cocok secocok-cocoknya. Maksudnya gue kan nonton lu bukan karena Iya, GJLS. iya. Waktu itu kan gue rutinan emang nonton sama Iya. istri. Terus GJLS aja nih, yuk kita nonton lah GJLS. Dan betul-betul menikmati banget. Dan keluar gue langsung posting tuh, posting, GJLS seru ya. Maksudnya dengan secara genre tuh agak nggak pernah gue lihat di film-film sebelumnya ya. Kayak tapi berani dan menurut gue ya pas, nggak sampai yang berlebihan. Nggak sampai berlebihan. Jadi gue suka banget. Bahkan kata gue, wah sukses nih. Yang jelas nggak kira rugi lah nih film. Ya, Dan alhamdulillah ya kan. Nggak rugi. Kalau rugi mah nggak. Ada untung cuman ya nggak banyak lah. Iya. Nggak seagak lain. Karena berapa? 624 ribu. Nah ini lanjut kedua. Berarti kedua gitu lagi. Yang kedua sedikit berbeda, Bib. Tetap GJLS tapi tidak sebrutal yang pertama. Karena kan kita juga pengen lah bikin film tuh memperkenalkan kitanya, memperkenalkan karyanya tuh ke masyarakat yang lebih luas. Kalau yang pertama tuh memang kita ada segmented tuh. masih segmented dan jadi masih ada idealis. Oh, kita bisa nih kayaknya kalau misalkan memperkenalkan GJLS dengan yang seperti ini. Ternyata nggak bisa langsung gitu. Kayaknya harus pelan-pelan. Makanya kalau yang sekarang itu kita bikinnya lebih teratur lah, nggak terlalu yang lebih sesuai kaidah film. Kalau kemarin kan adegan dokter aja 4 kali diulang-ulang di situ-situ doang kan gitu, dan itu belum pernah ada yang bikin film itu Deadpoolnya lah gitu. Deadpool tuh masih ada nembak penulisnya kan, penulis Green Lantern ya atau apa gitu kan, dia masih ada adegan itu kan. Tapi kan penulisnya juga bukan penulis asli. Kalau di GJLS kan bener saut-sautan pemain sama sutradara. Ada orang digampar, Po jangan melek Po. Iya. Ya, masa orang itu beneran sutradara beneran, masa ngobrol, masa bisa udah bukan. Iya. Kalau Deadpool kan ngomong sama penonton yang ada di rumah, berarti itu secara konsep. Iya. Ya kan? Kalau ngomong kayak inilah tinggal meninggal, ngomong sama penonton. Jadi break the fourth wall gitu, ngomong sama penonton. Gila, lu orang film sekarang ini. Sinefil. Sineas. Berarti yang sekarang lebih ke lebih bisa dinikmati anak-anak, bisa lebih dinikmati. Soalnya yang pertama tuh kita bikin pengen banget tuh punya film yang anak kita nonton. Kalau yang pertama kan nggak bisa dong, masa ada adegan ngelihat calon ibu begitu. Berarti kalau yang sekarang konsepnya beda. Konsepnya beda. Ceritanya juga kita ngambilnya kan cerita-cerita heroik, persahabatan gitu-gitu. Jelek berarti sih. Astagfirullah. Langsung. Nggak nonton sih kayaknya gue. Iya, jangan nonton, Bib. Tapi secara GJLS-nya ini masih ngawur-ngawurnya masih. Oh masih ada banget, masih konsep yang itu mau dipertahanin nggak? Yang mana? Konsep yang maksudnya seharusnya nggak dimasukin tapi dimasukin BTS gitu, kayak BTS gitu. Di yang kedua ini, udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi gitu. udah tobat. Tapi mungkin bisa aja kalau misalkan tiba-tiba 5 juta penonton nih, amin ya Allah misalnya ya, kita bukannya takutnya nazar-nazar kayak Rispo kemarin Asbun tuh ya. Siapa tahu kan kalau 5 juta penonton kan kayaknya bisa nih kita bayar editor lagi buat bikinin uncut-nya. Iya. Jadi yang kayak GJLS pertama mungkin bisa dibikinin gitu. Versi uncut. Tapi yang ini udah sampai mana, Gen? Udah preview 3 kali. Banget ya. Udah selesai. Udah tinggal nunggu jadwal tayang. Tinggal masukin scoring gitu-gitu. Tinggal lanjut edit karena kemarin kan baru sebenarnya rough cut kan offline gitu. Nah, GJLS itu apa aja kan? Film, program masih ada podcast. YouTube pribadi. YouTube GJLS. YouTube GJLS terus sama undangan-undangan ya. Ya off-air. Apa host suci. Iya. Masih gitu-gitu. Sama ada ngaji. Kalau ngaji itu apa, Gen? Itu punya Hibzi. Oh itu Hibzi sendiri. Oh lu nggak suka ngaji? Bukan suka, kan sering juga saya dakwah. Itu kan bukan GJLS. Iya tapi kan emang itu IP-nya Hibzi gitu. Iya kan tinggal ditarik aja ke GJLS. Ya nggak bisa kan punya Hibzi aja gitu. Kenapa? Gak ada duitnya gitu? Bukan gak ada duitnya, Bib pelan-pelan gitu maksudnya.
Ya itu kan udah maksudnya Hibzi udah bikin. Oh iya. Gitu. Kan kita juga bikin kemarin live bookber gitu. Iya. Undang ustadz Iya. gitu. Ih seru deh ustadz-ustadz pada mau main. Iya. Kita sih udah pernah ya ngundang Habib ya. Iya. Cuman Tapi waktunya ya waktunya belum bisa. Waktu itu pengen gitu. ya lagian dia ngundang Ramadan dan betul-betul mepet banget. Iya, tahu Ramadan padat Bib. Enggak. Wah, lo bikin pengajian sekarang dong. Ayo kita serius ngaji. Ayo ngaji Habib kapan? Ntar saya Ayo. bilangin sama Hibzi. Ayo, lu lebih hadir juga dong. Iya saya hadir kalau Iya, Habib datang. IJLS semua. Iya, kita bikin Ngaji debat mau nggak? Lu punya sanad ilmu atau debat? Bukan nama saya. Ntar saya bawain ini, saya bawain orangnya ntar debat. Terus GJLS film, program sama Program YouTube. Program YouTube. Ya itu sama jadi YouTube ada podcastnya, Gen? Ada yang tiap mingguan? Ada membership. Oh, ada membership. Kita ada membership, ada mingguan, seminggu itu tayang 2 kali yang umum, 1 kali yang membership. Membership itu podcast. Oke. Nah, terakhir nih, Gen. Iya. Yang bikin bisa akhirnya bertahan di GJLS nih 3 orang ini dengan karakter yang beda-beda. Dan konon kan kalau mau lari cepat, lari sendiri. Iya. Kalau pengen lari jauh larinya itu rame. bersama. Iya. Lo memposisikan GJLS gimana? Kan bisa jadi sebagian orang justru nganggep ketika kita udah jalan sendiri jauh gitu bisa jadi wah ini beban gue nih. Kalau lo akhirnya ngelola dengan segala tantangan ya, karena gue kan sekarang ada kantor juga, ngelola kantor tuh kan gak gampang. Pusing ya. ya. Apalagi ngelola kantor yang Tanggung dimiliki jawab oleh ya. 3 orang ya GJLS kan. Itu gimana lo ngaturnya, Gen? Kalau sebenarnya kan kita bertiga punya tanggung jawab masing-masing Bib ya di GJLS ini kan. Kalau kayak Hibzi itu memang udah urusannya event, merchandise gitu. Kalau Rispo tuh ngurusnya finance, urusan kantor gitu. Oh iya, Rispo tuh. Iya. Kalau di balik layar finance kantor Ngurusin. Karena kan cuman ini doang, otorisasi doang. Oh, kalau itu kan cuman mencet klik BCA kan. Gitu. Tapi kalau misalkan keuangan kan tetap kita lihat bareng-bareng gitu. Tapi ya sebenarnya dia juga yang ngatur kayak aman nih budget buat ini nih gitu-gitu. Kalau lu? Kalau saya bagian konten, YouTube, kreatif gitu kreatif. saya. Iya. Jadi karena udah punya tugas masing-masing jadi tidak jadi beban. Dan kalau misalkan ngambil yang tadi lari bersama tapi bisa jauh, untungnya kita bertiga gendut. Jadi kita tidak memilih untuk berlari. Jadi kita milih jalan. Udah jalan aja lah. Iya, kalau jalan itu kan kita bisa nunggu sebentar. Kalau lari kadang kita lupa kan. Betul. Bareng-bareng. Untung kita gendut, kita jalan aja bareng-bareng bertiga, nggak capek, santai, tenang, tapi tujuannya ada. Tapi kalau gue ya, Gen ya, prediksi gue tuh yakin GJLS itu kayak bisa jadi rumah lu nanti ya. Maksudnya sekarang kan lu juga berkarir sendiri. Betul. Ya. Tapi kalau untuk jadi rumah tuh emang harus punya yang begitu. Harus punya. Insya Allah makanya itu sih goalsnya. Makanya kita sekarang belajar sedikit-sedikit Bib. Kita belajar udah mulai ya coba cari uang itu nggak berharap dari brand. Kita bikin sendiri dengan membership gitu. Yeah. Kita membership, kita alhamdulillah nutup misalnya. Terus kita bikin konten dari AdSense. Kira-kira AdSense gimana nutup nggak gitu. Yeah. Kita tinggal press untuk pengeluarannya gitu-gitu. Jadi untungnya kita udah belajar pelan-pelan hal itu. Terus kita kayak menyewakan IP, kita punya bikin banyak IP gitu. IP itu. Kayak gue kemarin ngobrol sama Malik itu tuh, Malik Desensial. Iya, kata dia sekarang paling enak tuh bisnis ya IP. IP, bener. Kita IP punya dijual ke iya macam-macam gitu ya. Kayak kita punya buat nyanyi-nyanyi ada GJLS bernyanyi gitu. Iya. Kita film yaitu GJLS gitu. Terus kita punya podcast. Pokoknya bikin banyak lah kayak judul-judul YouTube aja tuh kita sebut itu sebagai IP. Kalau suatu hari tiba-tiba ada yang mau Mama Sabi dibawa ke YouTube-nya dia atau apa gitu-gitu kan itu bisa jadi kayak sumber. login tuh kan gua sama Onat yang kemudian akhirnya dikontrak sama Om Ded. Gitu. Iya. Jadi emang bisnis IP sih sekarang kita juga. F&B enggak? F&B itu ternyata susah banget, Bib. Saya waktu itu udah pernah mau nyoba sama Next Carlos dan enggak sama Next Carlos sama Lord Adi waktu itu udah pernah nyoba. Ternyata susah banget. Pertama nyatuin selera. Itu ternyata susah. Padahal GJLS potensi banget loh. Iya. Sih punya. Lu aja sebagai lokomotifnya itu bisa banget kan? Sebenarnya potensi buat bikin F&B GJLS tuh
sangat besar sekali sih Bib, menurut saya, karena kita punya konten makan. Kedua, kita terlihat orang yang lahap makan. Iya kan? Maksudnya ya orang percayalah gitu bahwa ini makanannya akan enak gitu. Udah gitu kita tuh punya selera makanan yang menurut kita tuh orang tuh sepakat gitu. Iya. Kalau lu bilang enak, kemungkinan enak. Kayak Hibzi, dia misalnya punya Rispo punya langganan sayur asem Haji Sadli gitu. Nah itu pas saya cobain, oh ternyata enak. Terus beberapa orang yang nyobain juga ternyata enak. Saya punya ketoprak langganan di Garuda gitu. Beberapa orang nyobain ternyata banyak yang sepakat. Kenapa? Gak F&B? Itu Bib, tantangannya tuh susah untuk ngaturnya. Ternyata manajemennya tuh nggak gampang. Karena hitungannya plastik aja dihitung. Garam aja dihitung, mecin aja dihitung, cabai aja yang dihitung gitu. Maksudnya ada hal-hal detail kecil-kecil yang takutnya kita tuh nggak ngerti gitu. Jadi dan ini juga kalian kalau kerja ya kalian nggak cuman ya udah gua kerja sama pakai nama gua ya. Iya, pengennya sih kita benar-benar di film tuh kan kelihatan banget kan bagaimana kalian terjun di film itu. Iya, pengennya kita benar-benar sesuai selera kita, benar-benar enak, benar-benar kualitas, benar-benar unik, aneh gitu-gitu tetap pengen kita pertahanin gitu. Iya. Itu yang bikin akhirnya susah ya, masih sampai sekarang. Tapi ada keinginan itu. Keinginan itu ada, insya Allah nanti kita lihatlah kalau misalnya ada teman-teman mungkin yang pengen kerja sama mungkin bisa aja. Iya. Tenang kalau modal mah insya Allah dari kalian lah. Yaudah, takut kencing batu, yuk berdiri. Takut kencing batu lagi.